Halo teman-teman, balik lagi di Kerangka Kisah bersama aku Lia. Teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa langsung di subscribe ya, dinyalain loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Video kali ini aku bakal ceritain kisahnya temanku. Menurut aku kisah ini tuh nggak cuma menarik, tapi memang dia punya pesan-pesan yang sangat berguna, yaitu tentang dunia suka-sukaan, apalagi kalau bukan masalah pelet. Nah, ini udah sering banget ya kita dengar cerita dari orang-orang yang terkena pelet. Mungkin banyak orang juga yang masih percaya atau nggak percaya tentang pelet ini. Tapi si temanku ini yang cerita ke aku, dia benar-benar ngalamin, saksi matanya juga banyak. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya aja. Awalnya ini, sebut aja teman aku namanya Mas Hendry ya. Nah, Mas Hendry ini sering banget jomblo dan dia itu selalu cari pasangannya itu lewat dating app. Kalian pasti tahu lah ya dating app. Suatu hari, berawal di tahun 2017-an, Mas Hendry ini iseng-iseng main dating app tengah malam. Ternyata match nih, cocok sama si cewek ini. Kita sebut aja namanya Mbak Atun. Mbak Atun ini berasal dari kota kecil di Jawa Tengah. Si Mas Hendry ini temen aku ini juga di Jawa Tengah ya. Nah, Mbak Atun ini kan berasal dari Jawa Tengah juga, cuma kotanya kota kecil. Menempuh perjalanan mungkin sekitar 4 jam lah ya dari ibu kota Jawa Tengah ini. Terus match kan si Mas Hendry sama Mbak Atun ini dari dating app. Mulai berkenalan, mulai chattingan secara intens untuk ngatur waktu ketemu, kapan nih mereka akan first date. Setelah beberapa hari chattingan, setelah beberapa hari mereka saling kenal, merasa cocok, akhirnya mereka memutuskan untuk ketemu di suatu kafe yang tidak terlalu besar, juga tidak terlalu rame, karena Mas Hendry ini takut zonk waktu ketemu sama Mbak Atun, makanya dia nggak mau ketemu di kafe yang terlalu rame, karena Mas Hendry ini kan juga banyak temennya ya, jadi dia takut sebenarnya kalau misalkan nanti tidak sesuai dengan ekspektasi dia akan malu ketika memang di kafe itu ketemu dengan temennya. Nah, singkat cerita ketemulah mereka di suatu kafe yang nggak jauh nih dari rumahnya Mas Hendry. Datang lebih dulu nih si Mas Hendry di kafe itu. Terus disusul dengan Mbak Atun yang datang. Pada saat ketemu, bener aja. Ternyata tuh si Mbak Atun ini tidak sesuai dengan foto yang dia pasang dari dating app. Memang tidak beda jauh sih, tapi si Mas Hendry ini masih it's okay lah, nggak apa-apa. Mungkin tidak bisa jadi pasangan, tapi bisa jadi teman. Mungkin siapa tahu kalau ngobrol secara langsung lebih asik. Gitu nih ungkapnya si Mas Hendry ini. Ketemu, kenalan, cerita, makan. Nah, nggak ada aneh dari situ. Pokoknya intinya setelah mereka makan dari kafe itu memang tidak berlanjut pergi kemana-mana. Mereka memutuskan untuk pulang masing-masing. Mas Hendry pulang, nggak kecewa juga sih, cuma mungkin tidak bisa dijadikan pasangannya sama Mas Hendry ini. Pulang ke rumah, itu udah lumayan malam, terus si Mbak Atun ini say thanks, chat ke Mas Hendry. Mas Hendry tetap bales, karena kan bisa jadi teman. Setelah ucapan say thanks-nya dari Mbak Atun ini, Mas Hendry kan tidur ya chattingan beberapa saat lah. Mas Hendry tidur. Pas tidur ini Mas Hendry tuh mimpiin Mbak Atun. Pas pagi harinya, pas bangun, dia tuh cuma mikirnya kalau ya bisa jadi itu kan alam bawah sadar. Apalagi orang yang dia temui, maksudnya stranger ya, orang asing yang dia temui hari ini itu kan Mbak Atun. Jadi dia mikirnya masih oke kalau misalkan kebawa ke mimpi. Paginya itu kan di weekend. Mas Hendry ini bangun, terus sarapan, dia masih kepikiran terus nih sama Mbak Atun. Dengan Mbak Atun ini selalu ngechat Mas Hendry setiap saat, selalu kasih kabar secara intens, dan selalu memperhatikan Mas Hendry tuh, mengetreatnya tuh memperhatikan lebih baik lah, kayak udah pacaran aja gitu. Itu berjalan berhari-hari, tanpa sehari pun Mas Hendry itu tidak pernah tidak memikirkan Mbak Atun ini. Jadi nggak ada jeda untuk dia tuh lupa dengan Mbak Atun, apalagi dengan chatnya Mbak Atun tuh yang selalu masuk ya ke handphonenya. Jadi dia ngerasa, oh apa mungkin aku mulai suka ya sama Atun ini.
Ketemu untuk kedua kalinya, perasaan Mas Hendri ini semakin menggebu sama Mbak Atun. Dia benar-benar yakin kalau apa yang dia rasa itu adalah suka, rasa suka untuk memiliki Mbak Atun lebih dari sekedar teman. Ditembak sih Mbak Atun ini sama Mas Hendri. Ya jelas dong pasti Mbak Atun menerima, karena dari gerak-geriknya memang Mbak Atun ini lebih dulu suka sepertinya kan mengambil perhatiannya Mas Hendri. Akhirnya mereka berpacaran. Dikenalin juga nih ke teman-temannya Mas Hendri. Ada sih beberapa teman menegur Mas Hendri ya kayak, aduh kayaknya nggak cocok deh sama kamu, nggak cocok Mas sama kamu. Tapi Mas Hendri tuh bener-bener nggak dengerin temennya. Padahal Mas Hendri ini tuh punya beberapa teman deket yang deket banget, bahkan temenan sudah bertahun-tahun, sudah dikasih masukan kayak nggak cocok, tapi Mas Hendri tetap, kalian nggak tahu, kalian nggak kenal, cewek ini tuh cewek baik, cewek ini tuh memang dari kampung, penampilannya tuh sangat sederhana, tapi hatinya baik. Ya mau nggak mau ya kan kalau temen itu cuma bisa nasihatin, tapi mau gimana lagi, orang kalau jatuh cinta itu kita emang nggak bisa kasih tahu, tetap dijalani sama Mas Hendri. Kemanapun Mas Hendri pergi, Mbak Atun ini tidak pernah ketinggalan, dia selalu diajak. Jadi Mas Hendri ini selain kerja dia juga punya sampingan kan. Jadi sampingannya ini dia suka ada pekerjaan di luar jam kantornya lah, yang mana memang ketemu sama beberapa temennya juga. Mbak Atun ini selalu diajak. Hampir semua temennya Mas Hendri ini tuh kenal, tapi hampir semua juga tidak suka sama Mbak Atun. Bukannya Mas Hendri itu memeriksa latar belakang Mbak Atun atau ngecek dari teman-temannya, tapi Mas Hendri ini malah menaruh rasa benci sama teman-temannya. Sampai ada salah satu temennya tuh yang celetuk kayak gini ke Mas Hendri. Kayaknya kamu itu dimana-mana deh. Kok kamu mau sih sama cewek dari kampung itu? Tapi Mas Hendri itu tersinggung dengan omongan temennya, gak percaya akan hal itu. Sampai suatu hari, ini kan berjalan sudah beberapa bulan. Sampai suatu hari, si Mbak Atun ini minta untuk diseriusin. Nah, Mas Hendri bilang, untuk saat ini memang belum bisa. Ayo aku kenalkan dulu sama orang tuaku, kata Mas Hendri kayak gitu. Sampai-sampai Mbak Atun itu ngekos di tempat yang tidak jauh dari rumahnya Mas Hendri. Untuk kenapa? Untuk selalu bisa ketemu nih sama Mas Hendri ini. Dibawalah ke rumahnya Mas Hendri. Dan kalian tahu apa? Emang keluarga Mas Hendri ini tuh juga tidak menyukai Mbak Atun. Dengan alasan, kayaknya mukanya tuh tidak menyenangkan ya, gitu. Kayak judes lah dan segala macam. Tapi Mas Hendri tuh bener-bener sudah buta sama Mbak Atun. Dia gak peduli omongan semua orang. Mau 1000 orang di dunia ini gak suka sama Mbak Atun, Mas Hendri ini tetap menggebu rasanya sama Mbak Atun. Mbak Atun ini tuh memang tampilannya seperti gadis baik-baik ya. Seperti tidak mungkin orang akan mengira dia itu melakukan hal yang di luar nalar. Tapi Mbak Atun ini tidak segan-segan setiap ketemu sama Mas Hendri selalu menyuruh Mas Hendri itu untuk tidak pulang ke rumahnya, tapi untuk pulang bersama Mbak Atun. Beberapa kali memang Mas Hendri itu menolak, tapi selalu ada aja alasan Mbak Atun ini. Yang dia sakit, dia butuh teman, dia ada sesuatu yang harus dikerjakan dan itu perlu bantuan Mas Hendri. Mau tidak mau, mereka pun pacaran sudah kurang lebih sekitar 6 bulan. Ada kalanya Mas Hendri itu pernah nginep di kosnya Mbak Atun. Pada saat nginep, Mas Hendri itu gelisah sekali, emang tidak bisa tidur. Dan dia mencoba melihat ke muka Mbak Atun yang memang sudah tertidur lelap nih. Pas dia lihat, itu benar-benar kaget karena mukanya Mbak Atun tuh kok berubah. Pucat dan lebih tua dari apa yang dia lihat sebelumnya. Tapi Mas Hendri itu masih mengelak. Dia berpikir kalau hari itu dia memang kelelahan. Mungkin itu halusinasinya aja. Waktu Mas Hendri coba untuk tidurnya, untuk merem, tiba-tiba ada angin gede yang membuat Mas Hendri itu merinding. Terus dia seperti dihantui, seperti melihat sosok di kos itu. Cuma dia masih gak sadar itu apa. Bahkan Mas Hendri ini cuma berpikir kalau memang kos itu tuh angker. Dia emang sengaja gak negur si Mbak Atun. Terus sering terjadi ya, maksudnya mungkin beberapa dalam 1 bulan mungkin ada beberapa kali Mas Hendri tuh selalu ada di kosnya Mbak Atun. Teman-temannya juga udah gak mau nih dekat sama Mas Hendri, karena setiap dia dekat sama Mas Hendri,
kalau temennya ada kasih tahu sesuatu tuh Mbak Atun selalu gak terima, selalu ngadu domba. Jadi Mas Hendri ini benar-benar miliknya Mbak Atun seorang. Bahkan orang tuanya Mas Hendri pun tuh udah gak bisa kasih tahu. Ini yang paling ngeri banget. Setelah beberapa minggu ya kayaknya itu, biasanya Mas Hendri ceritanya ke aku ya, beberapa minggu lumayan cukup lama juga kan, dihantui selalu kayak diikuti sesuatu, selalu melihat sesuatu. Padahal Mas Hendri ini tipikal orang yang nggak percaya gitu-gituan. Akhirnya dia mulai cerita nih sama temennya di saat Mbak Atun ini lagi pulang kampung. Dia ngomong kayak, kok aku selalu ngerasa diikutin ya, aku selalu ngerasa melihat sesuatu hal yang aneh. Bahkan beberapa kali aku ngelihat pacarku ini wajahnya tuh selalu berubah-ubah. Kadang dia cantik sekali, kadang enggak. Ditanyakan sama temennya cantik yang seperti apa, karena kita ngeliatnya biasa aja. Nah, di situ pikiran Mas Hendri tuh mulai terbuka. Apa benar yang dibilang teman-temanku kalau memang pacarku ini tuh pakai susu? Karena pada waktu itu Mas Hendri mikirnya pakai susu, karena muka dia kadang cantik dan kadang tidak. Temennya menyarankan untuk ke Pak Ustadz. Ayo kita ke Pak Ustadz aja. Mungkin kamu juga udah jauh nih dari Tuhanmu gitu, dari Allah. Coba deh kita ke Pak Ustadz, kita cerita apa yang kamu alamin, mumpung si Mbak Atun ini lagi pulang kampung. Nah, nurutlah nih Mas Hendri. Entah kenapa memang kalau Mbak Atun gak ada nih, Mas Hendri pikirannya sedikit terbuka. Meskipun sedetik pun tuh Mas Hendri gak bisa lupain Mbak Atun gitu. Pergilah mereka ke Pak Ustadz, ceritalah semua. Pak Ustadz bilang, coba jangan tinggalkan sholatmu, coba jangan tinggalkan ibadahmu, coba selalu berdoa. Dan itu dilakukan sama Mas Hendri. Waktu pulang juga dibawain air sama Pak Ustadz untuk diminum. Setelah itu 2 hari kemudian memang Mbak Atun ini kan balik lagi ya. Nah, perasaan Mas Hendri itu udah mulai berubah. Tapi Mbak Atun itu ketika ketemu bisa membalikan lagi perasaannya Mas Hendri. Nah, dugaannya Mas Hendri benar kalau Mbak Atun ini pakai susu. Tapi ternyata ada suatu kejadian yang mengungkapkan siapa Mbak Atun sebenarnya dan apa yang dia lakukan ke Mas Hendri. Suatu hari Mas Hendri ini memang sudah benar-benar agak menjauh dari Mbak Atun. Suatu hari pas Mas Hendri lagi kumpul-kumpul sama temennya, tiba-tiba aja Mbak Atun ini chat Mas Hendri kalau dia ngerasa badannya itu tuh gak enak, panas, pusing. Nah, rame-rame si Mas Hendri dan teman-temannya nyamperin ke kosnya Mbak Atun. Pas sampai di sana, tiba-tiba aja Mbak Atun itu kesurupan, teriak-teriak gak karuan. Bingung lah mereka semua di situ harus apa. Mas Hendri coba menenangkan Mbak Atun, kamu tuh kenapa gitu, dibaca-bacain doa, gak ada perubahan. Salah satu temennya Mas Hendri ini, kita sebut aja Mas C. Nah, si Mas C ini tuh buka-buka tasnya Mbak Atun, karena dari mana ini orang, bisa jadi dari jalan takut ada sesuatu. Pas dibuka, ternyata si temennya Mas Hendri ini, Mas C ini menemukan kertas yang dibungkus plastik kecil di dalam tasnya Mbak Atun. Tapi pada saat itu temennya Mas Hendri, Mas ini tuh gak kasih tahu ke Mas Hendri ataupun ke Mbak Atunnya ya. Jadi dibawa, dikantongin. Nah, dicoba ditenangkan, dibaca-bacain doa, lumayan cukup lama, ada sekitar 1 jam. Akhirnya sadar nih si Mbak Atun. Terus Mas Hendri bilang, sudah kamu istirahat aja. Karena teman samping kamar kosnya si Mbak Atun ini kan udah temenan deket gitu ya sama si Mbak Atun. Udah, kamu ditemenin aja nih sama temen kamu. Mas Hendri pamit untuk pulang karena udah malam juga. Nah, pas di jalan mau pulang, si Mas C itu tiba-tiba nyamperin Mas Hendri, bilang kalau, kamu tahu nggak apa yang aku temuin di dalam tasnya pacarmu? Apa? Di situ ada berlima kira-kira. Mereka semua di pinggir jalan ngegerombol untuk dengerin ceritanya Mas C. Tunjukin lah dari kantongnya, ini aku nemuin kayak gini di dalam tasnya pacarmu. Nah, mereka semua panik kan, dibuka.
Memang yang buka Mas C, ternyata itu adalah kertas yang udah ada tempelan darahnya, kayak tetesan darah gitu, ada rambut, tanah, dan lain-lain. Ada bacaan-bacaan gitu di dalam kertasnya itu. Horor banget kan? Mereka bawa kertas itu langsung ke Pak Ustadz. Mereka ngebut cepet-cepet karena takut Mbak Atun tuh keburu tahu gitu loh kalau barang itu udah diambil. Akhirnya mereka ke Pak Ustadz, ketok Pak Ustadz karena udah malam, terus ditunjukin lah sama Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz itu bilang apa? Ya, ternyata memang cewek ini tidak pakai susuk, tapi dia bawa pelet dari kampungnya. Dan pelet itu memang ditujukan untuk Mas Hendri. Marah nih Mas Hendri di sini, merasa tertipu oleh sosok Mbak Atun ini. Diputuskannya keesokan harinya si Mbak Atun sama Mas Hendri tanpa ketemu, karena Mas Hendri udah nggak mau ketemu sama Mbak Atun, dia takut sekali kan. Di chat si Mbak Atun, diputuskan kalau memang hubungan kita sudah selesai, aku nggak mau. Tapi Mas Hendri masih belum kasih tahu kalau memang alasannya adalah menemukan barang tersebut. Mbak Atun masih nggak ngira, kenapa diputusin, dia masih nggak terima. Setelah 1 minggu lost contact, tiba-tiba aja Mbak Atun ini menghubungi Mas Hendri kembali dan bilang bahwa dia itu hamil anaknya Mas Hendri. Nah, Mas Hendri sebagai laki-laki merasa tanggung jawab dong. Dia sempat tanya ke Mbak Atun, kamu yakin kalau itu anak aku? Apakah kamu berani kalau kita tes DNA? Waktu itu Mbak Atun jawab berani, ayo kita ketemu dulu. Mas Hendri tuh sudah feeling gak mau, karena dia takut ketika ketemu dia akan pakai guna-guna apa lagi untuk dirinya gitu. Cuma karena dia sebagai laki-laki, dia merasa tanggung jawab atas apa yang dia perbuat, akhirnya dia mau ketemu sama Mbak Atun. Pas dia ketemu, bener aja perasaannya Mas Hendri tuh tumbuh lagi. Dia ngeliat Mbak Atun itu bakal lebih cantik dari sebelumnya. Nah, ketemu untuk ngobrol gimana solusinya. Memang Mas Hendri waktu itu memutuskan, oke, aku akan tanggung jawab kalau memang itu anak. Aku akan nikahi kamu, tapi setelah itu kita tes DNA ya. Kalau memang itu anak aku akan urus. Kalau tidak ya kita selesai gitu loh, karena kamu membohongi aku. Nah, si Mbak Atun mengiyakan pada saat itu. Tapi pas lagi ketemuan untuk ngobrol itu, karena ketemunya tidak di kos, Mas Hendri gak mau. Pada saat ketemuan di luar itu, Mas Hendri mau mengantarkan Mbak Atun pulang, tapi si Mbak Atun ini tuh nggak mau. Maunya dia pulang sendiri. Oke lah, akhirnya Mbak Atun ini pulang sendiri, Mas Hendri pulang sendiri. Nggak selang berapa lama, mungkin beberapa jam lah ya. Dari pulang itu, tiba-tiba si temennya Mbak Atun yang samping kos itu tuh ngabarin kalau handphonenya Mbak Atun ini saat ini diantarkan sama orang ojek online ke kos. Nah, si temennya Mbak Atun ini kan meyakinkan, apakah perginya tadi sama kamu Mas Hendri? Kok handphonenya jatuh ini? Kalau memang kamu lagi sama Mbak Atun, tolong dikasih tahu kalau handphonenya jatuh dan saat ini dibawakan oleh mas-mas ojek online ke kos gitu. Nah, Mas Hendri kaget kan? Oh enggak, memang tadi kita ketemuan, cuma memang dia udah pulang katanya. Aku nggak tahu, berarti dia pergi dong. Nah, si temennya Mbak Atun ini bilang, wah, sepertinya iya, Mas, kamu bisa kesini dulu untuk cek handphonenya. Datanglah Mas Hendri ke kosnya Mbak Atun untuk ngecek handphonenya. Apakah betul itu handphone dia atau tidak. Ternyata memang betul handphone Mbak Atun. Tapi bodohnya Mas Hendri, dia itu tidak buka handphone Mbak Atun pada saat itu dan hanya ditaruh di sela-sela kamar kosnya aja. Terus temennya Mbak Atun ini bilang, Mas, apakah kamu tuh gak curiga sama Mbak Atun? Apa yang dia lakukan sama kamu? Dia kemarin habis pulang kampung loh, Mas. Nah, Mas Hendri mulai berpikir, kenapa lagi nih? Akhirnya, temennya Mbak Atun ini cerita semuanya. Kalau ternyata Mbak Atun itu seminggu yang lalu pulang ke kampung itu, dia setelah menggunakan pelet ke Mas Hendri, dia pakai susuk. Untuk memikat cowok-cowok, bahkan bukan untuk Mas Hendri aja. Ketika memang Mas Hendri sudah tidak dia dapatkan, dia akan mendapatkan cowok lain. Itu pengakuan dari temennya Mbak Atun. Kaget lagi nih Mas Hendri.
gila ya, Mas Henry berpikir bahwa ini cewek bener-bener parah banget kelakuannya. Apakah hidupnya itu hanya tertuju dengan cowok-cowok aja? Mas Henry tanya nih ke temennya, ayo kamu jujur, apakah dia ini selama ini sama aku aja atau tidak? Karena dia mulai menemui aku lagi padahal aku sudah putus minggu yang lalu. Akhirnya si temennya Mbak Atin ini cerita kalau ternyata cowok yang dipacari oleh Mbak Atin ini bukan hanya Mas Henry. Parah banget ya. Jadi teman-teman, Mas Henry ini setelah mendengar pernyataan dari temennya Mbak Atun, dia benar-benar meninggalkan Mbak Atun. Dan sebelum dia benar-benar lost contact, dia sudah menegaskan ke Mbak Atun bahwa kalau memang itu bukan anaknya Mas Henry, Mbak Atun akan dituntut. Nah dari situ Mbak Atun tiba-tiba hilang tanpa kabar. Mas Henry mulai memperbaiki dirinya, dia mulai sholat, dia mulai meninggalkan dunia dating app karena menurut dia ini pengalaman yang paling mengerikan di hidupnya. Karena dia bukan cuma jauh dari orang tua dan teman-temannya, tapi dia juga jauh dari Allah. Beberapa bulan setelah Mas Henry memperbaiki dirinya, Mas Henry dapat kabar lagi dari temannya Mbak Atun itu. Kalau Mbak Atun itu sudah menikah dengan cowok lain. Luar biasa ya. Benar-benar Mas Henry udah nggak mau komunikasi lagi. Padahal selama Mas Henry itu memperbaiki dirinya, Mbak Atun itu mencoba menghubungi Mas Henry beberapa kali dengan akun yang berbeda-beda, dengan nomor WhatsApp yang berbeda-beda. Dari situ Mas Henry udah benar-benar muak dengan kelakuan Mbak Atun. Dia benar-benar udah gak mau komunikasi lagi. Yaitu terakhir yang buat Mbak Atun takut adalah Mas Henry mengancam akan melaporkan dia jika memang itu bukan anaknya. Gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya bukan cerita horor yang ada setan-setannya gitu, bukan hantu yang menakutkan, tapi punya pesan nih dari ceritanya Mas Henry. Mas Henry tuh pengen banget cerita ini dibawain. Mungkin YouTube aku juga belum terlalu banyak yang nonton, tapi semoga beberapa orang yang nonton ini bisa mengerti bahwa pesan yang diambil dari kisah ini adalah kalau kalian, ini pesan dari Mas Henry, jadi kalau kalian kenalan sama orang, lebih baik dicari tahu dulu latar belakangnya, orang itu seperti apa, orang itu pernah dekat dengan siapa aja. Bukan berarti tidak menerima, tapi ada kalanya juga hal itu penting. Jangan sampai teman-teman di sini nih ngalamin apa yang dialami sama Mas Henry. Nah, si Mas Henry itu pesan kayak gitu. Mungkin memang semua orang tuh tidak ada yang sempurna, tapi jangan juga menggunakan hal seperti itu. Mau percaya atau tidak percaya, tapi hal itu memang ada. Nah gitu ya teman-teman. Jadi lebih hati-hati lagi kalau misalkan kenalan, entah itu dari dating app, entah itu kenalan secara langsung, mungkin ketemu di mana. Jadi lebih baik ditelusuri dulu, dicari tahu dulu seperti apa sih orang yang akan menjadi entah itu pasangan atau teman kita. Ini nggak berlaku cuma untuk cowok ya, tapi untuk cewek juga. Ya untuk cewek juga lebih hati-hati lagi. Gitu ya teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.